Meski tempat sampah seperti ini telah disediakan, namun faktanya masih banyak yang belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya. Padahal dengan memilah sampah organik dan anorganik bisa mendatangkan banyak manfaat. Terinspirasi dari kisah hidup para pemulung dan pengangkut sampah, wanita muda ini menggagas pengelolaan sampah secara terpadu dan berhasil mengurangi pencemaran lingkungan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia adalah Hilda Baiti Rohmah. Perlahan namun pasti, langkah Enong seakan tak pernah berhenti. Matanya memandang tajam ke setiap jalan yang ia lewati. Sampah menjadi sasarannya. Ya, perempuan berusia setengah abad ini setia menjalani profesinya sebagai pemulung sampah. Profesi yang telah ia lakoni sejak 13 tahun silam. 5 hari dalam seminggu, Enong menyusuri jalan hingga ke pusat kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kilometer telah ia lalui. Teriknya matahari tak mematahkan semangatnya dalam melakoni pekerjaan yang bagi banyak orang bukanlah pekerjaan terhormat. Di rumah yang terletak di Desa Batu Jajar Timur, Kabupaten Bandung Barat inilah Enong mengumpulkan sampah yang dipungutnya. Sampah plastik dan kertas dipilah untuk dimasukkan ke dalam karung. Bersama Ade Suhendar, suaminya yang bekerja sebagai buruh lepas, ibu 12 anak ini menyiapkan sampah-sampah untuk dijual. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, udah bang Bu. Adalah Hilda Baiti Rohmah, pendiri komunitas Sampahku di kota Cimahi yang selalu menampung sampah dari Enong. Setiap jenis sampah yang dipasok Enong dihargai Rp5.000 per kilogram. Kalau biasanya ibu jual itu kan ke bandar-bandar itu kan cuma di kilo. Kalau ini kan barangnya bisa dibikin daur ulang sama Neng. Jadi jualnya ibu agak tinggi sama Neng itu. Dijual mahal istilah nama. Jadi sekarang ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak ibu bisa sekolah lanjut seperti yang lain, jangan seperti ibu ginilah jadi pemulung gitu. Dari hasil memasok sampah kepada Hilda, Enong bisa mengantongi pendapatan rata-rata Rp700.000 setiap bulannya. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan menjual sampah ke pengepul yang hanya mencapai Rp300.000 per bulan. Jadi dalam pengolahan sampah itu ada 3 pihak. Seperti misalnya yang pertama, itu ada orang yang membuang sampah, seperti masyarakat yang membuang sampah. Ada yang kedua, ada memang pihak atau lembaga yang memang mengelola pengaturan manajemen pengolahan sampah, seperti misalnya pemerintah atau petugas kebersihan. Dan yang ketiga adalah ada orang yang bergantung hidupnya dari sampah. Nah, pihak ketiga ini yang biasanya saya sering temui gitu. Nah, sampai akhirnya bagaimana caranya supaya si pihak ketiga ini yang memang bergantung hidupnya dari sampah bisa survive atau bisa bertahan hidupnya untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Maka dari situ saya mulailah memberdayakan untuk pengolahan sampah. Bersama komunitas Sampahku yang dirintisnya, Hilda aktif melakukan pemberdayaan masyarakat Cimahi dalam mengelola sampah. Hingga Januari 2017, ada 13 unit pengolahan sampah binaan Hilda di kota Cimahi. Salah satunya adalah unit yang berada di Kelurahan Cibabat dengan jumlah anggota yang terdiri dari 15 orang. Saya berpikir bahwa bagaimana caranya supaya si para pengangkut sampah ini bisa bertahan hidupnya dengan bahan baku yang paling dekat dengan mereka, yaitu sampah. Berkelanalah saya dari satu daerah ke daerah lain, dari satu komunitas ke komunitas lain, belajar untuk bagaimana cara mengolah sampah. Termasuk saya pun kuliah di jurusan teknik lingkungan pun, sebenarnya awal tujuannya adalah ingin belajar tentang pengolahan sampah. Kepedulian Hilda kepada mereka yang menggantungkan hidupnya dari sampah membuahkan hasil. Selain memasok sampah daur ulang dari para pemulung, Hilda juga berhasil meningkatkan pendapatan para petugas kebersihan serta para penyapu jalan. Aminah misalnya, sejak bergabung dengan unit pengolahan sampah pada 2014, ia semakin terampil dalam membuat kerajinan dari sampah. Sangat
senang bisa ikut bergabung di komunitas ini karena komunitas ini sangat kreativitasnya sangat tinggi, jadi menambah ilmu buat saya untuk lebih berkreativitas dan juga untuk lebih memajukan perekonomian keluarga. Lembaran sampah koran disulap menjadi berbagai macam kreasi, seperti benda pakai dan hiasan. Dalam program pengolahan sampah berbasis masyarakat ini, Hilda memberikan pelatihan pembuatan kerajinan sampah tanpa pungutan biaya. Teh Hilda mengelola sampah dengan membuat kerajinan seperti ini begitu. Adakah urgensinya bagi Anda? Kalau ngelihat dari penting atau enggaknya gitu ya, kalau misalnya ngelihat dari pengolahan sampah itu ada 3 tahapan memang. Yang pertama kita mesti mengurangi sampah dulu nih gitu. Yang kedua adalah memakai ulang. Baru sebenarnya tahapan ketiga adalah mendaur ulang. Setelah kita tidak bisa mengurangi sampah, setelah kita memang tidak bisa memakai ulang si sampah tersebut, baru kita mendaur ulangnya. Atau memang sebenarnya kalau misalnya dilihat dari penting atau tidaknya adalah ngelihat dari memang kelompok masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya kalau sampah koran kita jual misalnya per kilo dapat 5.000, tapi setelah kita membuatkan salah satu produk hasilnya bisa meningkat juga gitu, tidak hanya 5.000 per kilo, tapi bahkan setengah kilo itu misalnya setelah jadikan produk gitu, itu bisa sampai 20.000 atau misalnya 25.000 gitu, itu bisa menaikkan pendapatannya. Berkolaborasi dengan Hilda. Ya, setelah itu kita bawa ke gudang, dipilah-pilah sesuai jenis dari plastik, logam, kertas. Setelah terkumpul, udah dipisah-pisah, kita jual, kita sumbangin ke yayasan-yayasan gitu. Terus ada juga kita kalau kelebihan ya agak banyak lah dapatnya, beli nasi bungkus, bagi-bagiin, fakir miskin kemana. Bersama para anggotanya, Hilda dan Rahmat tak hanya menerima sampah dari rumah-rumah mewah. Mereka siap menampung sampah anorganik dari siapapun, termasuk menyusuri jalan sempit dari rumah ke rumah. Mereka menyambut baik setiap warga yang ingin menyumbangkan sampah. Kegiatan beramal lewat sampah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, karena kan takut kebanjiran dari air itu tuh susukan masuk ke sini ke dalam. Jadi yang plastik-plastik, yang dus-dus disimpan, ditaruh. Nanti kalau saya kasihkan anak-anak gitu. Terbantu nggak mengurangi pencemaran lingkungan? Ya terbantu lah sedikit-sedikit gitu. Ada suka kalau banjir nggak pernah masuk ke sini sekarang mah. Kalau dulu mah belum pernah sampah banyak di air parit penuh. Jadi saya suka air ke sini masuk. Hilda tak hanya fokus pada pemanfaatan sampah anorganik saja. Dalam mengelola sampah organik, ia bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan menjadi koordinator pengolahan sampah organik. Di tempat pengolahan sampah atau TPS 3R Cibeber inilah, ia biasa melakukan pendampingan membuat pupuk organik seperti kompos. Sampah organik yang berasal dari permukiman warga, pasar, dan taman kota dipilih untuk dijadikan bahan baku pembuatan kompos. Setiap harinya, TPS ini mampu memproduksi 3 ton kompos. Pupuk ini dijual seharga Rp1.000 per kilogram. Pemanfaatan pupuk organik ini lebih efisien bila dibandingkan dengan pupuk kimia. Pengolahan sampah sepatutnya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengajak generasi muda mengurangi pencemaran lingkungan, Hilda kerap mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan pelatihan mengenai cara pengolahan sampah. Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi ini misalnya. Sekolah ini pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Cimahi sebagai sekolah berbudaya lingkungan pada 2013. Dengan pelatihan pembuatan kompos yang digagas oleh Hilda, semakin banyak siswa yang antusias dalam mengolah sampah. Sampah ini dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu organik dan anorganik. Nah, yang organik ini di sini kita itu punya reaktor kompos. Nah, untuk sampah-sampah organik seperti tanaman-tanaman yang sudah kering, itu kita kumpulkan di reaktor kompos, dan setelah kompos itu setelah didiamkan selama beberapa minggu, itu baru bisa digunakan sebagai pupuk di tanaman-tanaman yang berada di sekitaran sekolah kita. Tak hanya dimanfaatkan dalam pembuatan kompos, sampah organik juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi bioetanol sebagai energi alternatif.
Sampah buah nanas dipilih sebagai bahan baku. Potongan nanas dihaluskan lalu difermentasi dengan menggunakan ragi dan enzim yang dibuatnya sendiri untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian disaring untuk mendapatkan sari nanas. Nah, setelah difermentasi sekitar 5 hari, cairan sari dari sampah nanas tadi kemudian akan didestilasi ke dalam alat yang bernama destilator ini. Nah, proses kerjanya seperti apa, Teh Hilda? Jadi hasil dari sari nanas tersebut kita akan destilasi atau disuling. Kalau misalnya biasanya disebut disuling, akan dipanaskan, dipisahkan antara air dan juga etanol atau etil alkoholnya. Gitu. Nanti dia akan membentuk tetesan etanol begitu. Betul sekali. Dan akan mengalir begitu setelah didestilasi dan akan menghasilkan bioetanol seperti ini. Ini kalau kita lihat warnanya ini seperti air mineral biasa ya. Hanya saja aroma alkoholnya begitu menyengat. Dan karena ini berbahan dasar nanas, aromanya juga mayoritas terasa nanas begitu ya. Nah, sebenarnya karakteristik bioetanol ini seperti apa sih, Teh Hilda? Karakteristik bioetanol ini sih dia lebih hemat sebenarnya gitu dibanding bahan bakar. Jadi bioetanol ini hampir saudaranya alkohol, tapi dia pemanfaatannya bisa berbagai jenis gitu. Bisa untuk memasak? Bisa untuk memasak, bisa banget. Tapi bisa memasak tidak memakai kompor minyak tanah biasa, tapi kita mesti memodifikasi menjadi kompor bioetanol. Makanya kita di tahun ini kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memproduksi kompor bioetanol untuk skala besar untuk penyediaan energi alternatif di beberapa desa-desa tertinggal. Ini dipastikan lebih hemat kalau menggunakan bioetanol? Ya, dipastikan lebih Perbandingannya hemat. seperti apa dengan minyak Biasanya kalau misalnya saya gunakan 3 liter itu bisa kurang lebih 10 hari. 3 dengan liter masakan. bioetanol untuk memasak selama 10 hari. Kalau minyak tanah? Minyak tanah mungkin 8 atau 6 hari, mungkin kalau misalnya dengan memasak biasa. Ini lebih efisien Ya, begitu ya? betul. Hilda masih memproduksi bioetanol dalam skala kecil. Tahun ini, ia tengah menyiapkan pendirian pabrik bioetanol dan mengembangkan penelitian bahan bakunya, mengingat bioetanol memiliki banyak kegunaan. Bioetanol buatannya biasa dijual Rp13.000 per liter. Komunitas Sampahku berdiri pada 5 Juni 2006 saat Hilda duduk di bangku kelas 2 SMA. Selang 8 tahun kemudian, komunitas yang dirintisnya ini memiliki 12 orang pengurus dan 12 koordinator wilayah dengan anggota binaan sekitar 5.000 orang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Bagi para anggota, Hilda merupakan sosok yang inovatif dan tak pelit dalam membagi ilmu seputar pengolahan sampah. Teh Hilda orangnya sangat pintar, sangat baik, dan memberikan ide-idenya, kreativitasnya untuk masyarakat-masyarakat seperti saya dan juga ibu-ibu yang lainnya untuk mengenal sampah hanya tidak bisa dibuang saja, tetapi bisa dibikin kerajinan yang bernilai harganya. Cara berpikirnya mantap, mantap banget gitu. Dia selalu memakai otak kanan kebanyakan. Ide-idenya banyak, sehingga orang banyak yang membutuhkan dia. Banyak yang membutuhkan dia karena ide-idenya begitu kreatif. Kegiatan pengolahan sampah terpadu yang digagas oleh Hilda berkembang hingga ke berbagai daerah. Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal di Kabupaten Sukabumi ini menjadi salah satu desa binaannya. Desa Palasari Girang dihuni oleh sekitar 6.500 penduduk. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebelum Hilda melakukan pembinaan di desa ini, masyarakat desa belum mengetahui bagaimana pengolahan sampah yang efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Santi Yulianti,
menjadi salah satu yang merasakan manfaat pengelolaan sampah terpadu. 3 bulan sudah, Santi menjadi nasabah di Bank Sampah Rezeki PKK Palasari Girang. Ia tengah mempersiapkan kelahiran anaknya dengan mengikuti program tabungan ibu bersalin atau tabulin yang digagas oleh Hilda. Ia rutin menyetorkan sampah daur ulang berupa plastik dan kertas. Sedikitnya, Santi bisa mengumpulkan tabungan Rp30.000 per bulan dari hasil menyetorkan sampah. Ya, sampah daripada bingung buangnya kemana sih, jadi saya kumpulin buat dibawa ke sini. Supaya buat, ya lumayan buat bersalin lah, tambah-tambahan aja. Terbantu nggak? Ya, terbantu. Bersama para kader PKK, Hilda mengajak warga desa rajin menabung di bank sampah. Manfaat menabung di bank sampah dapat dirasakan oleh warga dalam jangka panjang. Teh Hilda, mekanisme bank sampah di desa ini seperti apa? Di Desa Palasari Girang, mekanisme bank sampah yang kita terapkan dengan memberdayakan para kader posyandu. Nah, jadi sasaran pertama adalah masyarakat yang memang menjadi kader posyandu dan juga masyarakat yang datang ke posyandu itu wajib membawa sampahnya yang memang bernilai jual untuk kita tabungkan di bank sampah. Khususnya bagi ibu hamil, untuk tabungan ibu hamil, untuk juga ibu yang punya balita untuk kesehatan ibu dan anaknya gitu. Nah, lalu mereka bawa dari rumah, mereka timbang dan melalui pencatatan. Nah, setelah 2 bulan baru boleh ada penarikan dari tabungan yang sudah disimpan, terkumpul selama itu. Nah, sejauh ini efektif tidak untuk mengurangi pencemaran lingkungan di desa ini? Nah, karena Desa Palasari Girang memang tidak terkelola sampahnya, jadi si sampahnya itu belum ada pengangkutan sampah, belum ada pengumpulan sampah di sini, sehingga masyarakat membuang sampahnya di sungai ataupun dibakar sampahnya. Sehingga sampah-sampah yang ditargetkan oleh kami adalah kurang lebih 70% dari sampah-sampah pedesaan, agar pengelolaan sampah secara mandiri di pedesaan itu dapat diwujudkan. Sampah yang terkumpul di bank sampah kemudian dimanfaatkan warga desa sebagai bahan baku kerajinan. Hilda memberikan pelatihan kepada siapa saja warga yang ingin menguasai keterampilan mendaur ulang sampah seperti ini. Bahkan ia menularkan keahliannya memanfaatkan sampah kepada remaja-remaja desa, mengingat mayoritas penduduk desa Palasari Girang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Program BKR itu yaitu Bina Keluarga Remaja, yang mana mereka itu remaja-remaja yang lulusan SMA tidak melanjutkan ke universitas, mereka kasih pelatihan keterampilan. Nah, pelatihan keterampilannya kita tetap fokus kepada mendaur ulang sampah. Nah, dan juga sekarang kita masih fokus kepada aksesoris, yang mana mungkin nanti ada hasilnya apa saja yang sudah dikerjakan oleh anak-anak BKR ini, yaitu bagaimana caranya si sampah itu menjadi nilainya itu lebih tinggi lagi. Selain Kabupaten Sukabumi, ada 8 kabupaten dan kota lain di sejumlah provinsi di Indonesia yang pernah dibina Hilda dalam program pengelolaan sampah desa. Di antaranya Kota Sukabumi, Cimahi, Jambi, Pekanbaru, dan Balikpapan, serta Kabupaten Bandung dan Tanjung Jabung Timur. Bila setiap wilayah telah mampu mengelola sampah secara mandiri, program pengelolaan sampah di desa-desa binaan akan dilanjutkan oleh masyarakat setempat dan dinas terkait. Bagi Hilda, setiap desa harus mampu mengelola sampah sendiri dan mengurangi pencemaran lingkungan. Di tengah kesibukannya, Hilda tak lupa akan perannya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarga kecilnya. Putri kecilnya, Kayla Almira Maritza, menjadi penyemangatnya untuk terus berkarya. Kiprah Hilda dalam kegiatan pengelolaan sampah di banyak daerah pun tak lepas dari dukungan serta bantuan dari sang suami, Genta Yudaswara. Sosok Hilda itu pertama dia sosial. Yang kedua, dia aktif, tapi ini yang jadi masalah karena menurut saya itu dia terlalu hiperaktif. Segala apapun kegiatan tentang lingkungan, dia selalu aja ikut nimbrung di situ. Untuk dukungan, saya
mendukung kegiatannya, baik dia di komunitas atau di pekerjaan secara umumnya. Dan saya juga ikut berkecimpung untuk di komunitas, membantu dia dalam masalah administrasi. Hilda telah terbiasa hidup mandiri sejak usia remaja. Saat duduk di bangku sekolah menengah atas, wanita kelahiran Bandung 14 Juli 1988 ini aktif mengelola sampah dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Pernah menjadi loper koran dan buruh percetakan, tak menghentikan langkahnya untuk terus belajar. Pada 2008, saat duduk di bangku kuliah, ia menjadi mahasiswa berprestasi atas penelitiannya mengenai pembuatan energi alternatif dari sampah. Di tahun 2011, ia menuntaskan pendidikan sarjananya di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan Bandung. Atas kepeduliannya terhadap lingkungan, pada 2009, Hilda meraih penghargaan pertamanya sebagai Young Changemakers dari sebuah organisasi nirlaba di Indonesia dalam bidang air dan sanitasi. Ia juga pernah dinobatkan sebagai pemenang favorit penghargaan dari salah satu bank swasta sebagai pejuang kesejahteraan Indonesia pada 4 November 2011. Tahun 2014, ia berhasil menyandang predikat sebagai perempuan inspiratif dari salah satu tabloid wanita di Indonesia. Terakhir, Hilda menjadi pemenang terbaik dalam program wirausaha inovatif berbasis sosial dan lingkungan pada 2 Oktober 2016. Hilda Baiti Rohmah, pejuang sampah yang penuh ide cemerlang. Tangannya tak pernah berhenti menyambut siapapun yang tergerak ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Impiannya sederhana, menjadikan sampah bukan sekedar untuk dibuang, melainkan jadi sebuah berkah. Sampah. Sampah, banyak orang yang menyepelekan sampah, banyak orang yang menganggap remeh sampah. Tapi bagi saya, sampah adalah sarana ibadah yang penuh berkah. Kenapa? Banyak orang yang menuntut perubahan dari sampah, tapi tidak banyak orang yang menciptakan perubahan dari sampah. Lewat sampahlah, saya ingin menciptakan perubahan dari mulai diri sendiri, dari mulai rumah, dari mulai hari ini, dari mulai hal yang sederhana.